Oke, halo guys, balik lagi bareng gue di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 11 Oktober tahun 2025. Nah, khusus untuk hari Sabtu atau hari Minggu lah, pokoknya hari libur, gue pengen bahas di luar saham dividen ya. Jadi ada saham yang menurut gue menarik dan ada berita-berita menarik. Nah, kayaknya gue pengen bahas deh gitu, sharing kepada kalian. Nah, siapa tahu kalian punya info atau insight yang lebih akurat. Nah, kita kan bisa berbagi informasi agar kita bisalah cuan di IHSG ya. Tentunya ini resikonya, gue ingetin, ini resikonya yang sangat tinggi ya. Beda dengan dividen pay gitu. Kalau dividen kan meskipun kita floating loss tetap ada uang tunggu ya. Kalau yang sekarang gue pengen bahas tuh beresiko yang sangat tinggi ya, karena nggak ada dividen dan nggak ada bantalannya juga ya. Jadi ini beresiko tinggi. Jadi buat lo yang pengen coba-coba ya, gue saranin baca-baca dulu ya, jangan telan mentah-mentah ya. Takutnya rugi ya, takutnya analisa bodong ya, jadi kalian rugi gitu. Jadi kalian jangan ikutin, cukup liatin aja dulu bener nggak gitu, apakah analisanya bohong-bohongan atau emang cuma omon-omon doang gitu. Jadi harus hati-hati ya pada setiap orang, apalagi gua kan nggak kenal sama kalian dan gue juga bukan siapa-siapa gitu. Nah, IHSG kemarin ya di hari Jumat tutup di angka 8.257 ya, naik tipis banget 0,08%. Pas kemarin hari apa ya, Kamis apa ya, bank tuh di akhir sesi diangkat naik ya, cuma kemarin ya turun lagi lah. Biasa itu, ada yang angkat ya, asing malah seneng tuh pada jualan gitu. Jadi untuk Big Bang ya masih tertekan ya, kita belum tahu naiknya mau kapan gitu. Nah, oke lah, lanjut biar kelamaan. Gua pengen bahas efek domino Rp 30 triliun ke Garuda. Jadi Danantara ya suntikin dana ke si Garuda ya gitu. Ini udah fix jadi. Dulu kan gue sempat bahas tuh pas di angka 60-an. Karena dulu masih rumor ya, gue mewanti-wanti kalian gitu untuk tidak terlalu percaya rumor. Tapi sekarang ternyata ada rumor ya ada fakta gitu. Sekarang faktanya emang bener sih, mau diinjek dana gitu. Terus yang selanjutnya juga ada si Crash ya, Krakatau Steel, itu udah rumornya juga udah kenceng-kenceng. Dia mau ngajuin dana ya, mau minta dana ke Danantara tentunya ya. Pengen ngajuin buat biar bisa disuntik juga perusahaan si Krakatau Steel ya, perusahaan baja yang bukan bangkrut, rugi mulu gitu. Nah, sekarang kita bahas si Garuda dulu ya. Nah, ini cukup menarik sih sebenarnya, cuma kan saham ini ya beresiko tinggi karena dia masih ada di masih ada di FCA ya. Soalnya ekuitas dia kan negatif, jadi dia di FCA. Terus secara net income juga dia rugi ya, meskipun revenue-nya gede, net income rugi, terus EPS-nya juga otomatis minus ya gitu. Nah, dengan disuntiknya oleh Danantara tentunya dia akan ya berharap lah ekuitasnya bisa positif lagi ya, 30 triliun gitu kan disuntiknya. Market cap dia kan ada di angka 10 triliun sekarang ya. Kalau diinjek 30T ya harusnya kan bisa naik ke 30T, kan bisa 2 kali lipatnya lagi ya gitu. Jadi harganya mungkin bisa naik gitu. Nah, tapi bukan di situ concernnya. Sebenarnya di Garuda Indonesia juga ini perdagangan kemarin hari Jumat ya, yang ngantri tuh ada di angka 6 juta lot ya, di harga ARA 115. Ya udah ARA terus sih. Kita ngomong santai aja lah ya. Nah, tuh udah cetek ARA terus.
Nah, gimana kelanjutnya? Apakah dia bisa lanjut ARA? Ya, kemungkinan iya, tapi gua nggak tahu. Bisa dimainin juga kan sama orang nggak tahu udah siapa gitu. Dengan adanya berita ini gitu. Nah, Garuda Indonesia mau disuntik 30 oleh Danantara ya. Terus bentuknya dia privat placement dan PMTH METD ya. Apa tuh tadi gua lupa singkatannya. Jadi tujuannya memperkuat modal kerja, bayar utang dan ekspansi operasional. Nah, yang uniknya 30T ini dibagi ke Garuda kan ada anak-anaknya ya, ada Citylink, terus ada ini juga nih Garuda Maintenance, bengkelnya Garuda lah, bengkel pesawatnya gitu. Nah, dia ada juga nih, ada sahamnya. Nah, di sini dia juga menarik ya harganya gitu. Tapi dia inget ini FCA juga ya, soalnya ekuitasnya negatif gitu. Tapi karena ada rumor ini, jadi dia naik terus gitu. Nah, tuh dari 60 sekarang udah 106. Nah, kita baca beritanya dulu. Dana yang didistribusikannya ya ke Garuda itu 29%. Terus Citylink 37%. Nah, operasional dan perawatan armadanya gitu. Nah, perawatan armada. Nah, yang ngerawat armadanya itu adalah si GMFI gitu ya. Jadi ini anak perusahaannya juga, jadi otomatis bisa kebagian project nih si GMFI gitu. Soalnya kan maintenance pesawatnya si Citylink. Pesawatnya katanya udah lama nggak di perawatan berat gitulah. Jadi harus banyak yang di perawatan berat gitu, di bengkel berat. Kalau mobil mah harus diturun mesin lah. Jadi butuh biaya mahal. Terus ekspansi armada 22% sebesar 6,6 T. Nah, terus bayar utang juga nih, ngutang juga nih Citylink buat bayar bensin ke Pertamina sebesar 3,6 triliun. Ya, pelunasan kewajiban lama gitu. Nah, mau nambah pesawat Garuda dan Citylink ekspansi ya. Mau ngutang lagi kali, mau nambah pesawat. Nah, terus efek dominonya gimana? Ini pokoknya antara GIAA dan GMF ini kemungkinan bisa jadi katalis positif ya untuk sekarang untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjang ya otomatis balik lagi ke kinerja perusahaannya. Cuman karena kita melihatnya ya jangka pendeknya lah ibaratnya ya, kita manfaatkan aja dulu momennya gitu. Siapa tahu kita bisa memanfaatkan momen itu untuk mendapatkan cuan gitu. Dan ingat, ini high risk ya. Nah, Citylink punya duit banyak, aktifin lagi pesawatnya. Tentunya duitnya dari suntikan ini ya. Terus pesawat aktif lagi. Nah, semua kan butuh maintenance. Ya, siapa yang maintenance? Ya ini si GMFI ini, Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Sebenarnya anak perusahaan Garuda juga, cuma kan yang ngerjain maintenance pesawat ya kesini, ya otomatis harus bayar dong. Otomatis dia juga dapat cuan. Jadi cuannya nggak kemana-mana gitu, ada di lingkup perusahaannya dia. Nah, dia juga ini FCA juga ya, soalnya ekuitasnya dua-duanya negatif nih. Kalau ada suntikan dana bisa positif ya, otomatis bisa lepas FCA dan mungkin bisa ngacir kali ya harganya. Tapi ini terakhir 106 banyak juga ya yang mau jual gitu. Kita nggak tahu Senin ini bisa turun ARB atau masih ARA. Gua nggak tahu ya. Jadi kita lihat aja nanti Senin. Kita nonton dulu aja, nggak usah takut ketinggalan ya. Terus GMFI siap ragi issue. Nah, ini akhir bulan ini ya, 24 Oktober 2025. Tujuannya senilai 5,T. Setujui ragi issue 100. Pokoknya ini nanti deh kita cari lagi infonya. Soalnya gua sekarang belum begitu banyak infonya ya secara teknisnya gitu. Jadi masih merangkai pasal-pasalnya untuk bisa kita jadikan sebagai landasan beli saham ini gitu. Nah, efeknya ekuitas GMFI yang minus bakal pulih ya, tentunya bisa lepas FCA nih. Kalau positif ekuitasnya, perusahaan makin kuat secara aset dan siap ekspansi gitu. Terus pemegang sahamnya bisa terdilusi ya. Terus di Garuda juga
bisa terjulus ya, soalnya ada penambahan saham baru lah ibaratnya. Soalnya kan yang jadi pengendali nantinya si Danantara sebesar 93%, terus ini 5% ya masyarakat. Terus potensi saham GMFI ya, selain GIAA. Nah, GMFI ini potensinya gimana? Dana segar Garuda dan tentunya positif, realisasi dan inbreak aset positif. Right issue ya harusnya positif juga sih sebenarnya. Sentimen dari grup Garuda ya positif, resiko eksekusi ya patut diwaspadai. Kalau eksekusi Danantara dan right issue GMFI berjalan mulus, nah saham GMFI bisa jadi salah satu turunan Garuda yang paling diuntungkan tentunya selain Garuda. Kalau Garuda sih sangat ya high risk juga sih sebenarnya ini dua-duanya. Kesimpulannya jadi suntikan EP30T ini bukan cuma nyelamatin maskapai nasional, tapi juga bisa jadi bahan bakar buat Citylink dan GMF ya tentunya selain Garuda ya untuk anak-anaknya juga bisa, biar bisa napas lah ya. Nah, investor yang jeli bisa mulai pantau. ya itu bukan ajakan lah. Pokoknya pantau dulu aja lah kalian ya. Kalau takut ya jangan ya. Soalnya ini gua ingetin ini sangat-sangat high risk ya. Jadi kalau kalian nggak ada confidence ya, nggak ada kepercayaan diri ya, kalian cari-cari infonya dulu ya. Semoga bisa lah memanfaatkan momen ini ya. Atau boleh main dengan dana-dana kecil ya. Ini kan cuma 19.000 gitu. Tapi karena ini FCA ya ordernya juga agak susah ya, soalnya kalau banyak yang ngantri kalian nggak bakalan dapat barang juga sih sebenarnya gitu. Nah segitu dulu ya, semoga video yang nggak jelas ini ada manfaatnya ya. Gue juga menyampaikan ininya kurang terstruktur ya, jadi mungkin kalian agak bingung ya, jadi mohon dimaafkan ya. Nah pokoknya segitu dulu deh, nanti kita update lagi kalau ada info-info yang lebih lanjut, yang lebih menarik ya. Oke, segitu dulu dan semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.